warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'at sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan dalam kiamat kubro dan dalilnya. Saya Cindy Herawan Nesmane akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kiamat kubro. Mempercayai hari akhir atau kiamat kubro merupakan rukun iman yang kelima. Dengan demikian, hal tersebut menjelaskan bahwa setiap umat Islam harus percaya dan yakin akan kebenaran mengenai kiamat kubro. Ya benar, kiamat kubro akan tiba, tapi waktu kedatangannya tidak diketahui secara pasti. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Waktu terjadinya pun hanya Allah yang mengetahui. Nah, lantas apa ya pengertian dari kiamat kubro itu sendiri? Kubro berasal dari bahasa Arab yang artinya besar. Kiamat kubro berarti kiamat besar. Kiamat kubro merupakan berakhirnya seluruh kehidupan baik di bumi maupun di langit, yang meliputi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, misalnya manusia, alam, bahkan hewan. Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil, diiringi dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Saya Siti Alawarni Esmane akan menjelaskan tentang Yaumul Mahsyar. Mahsyar adalah dataran yang luas, tempat berkumpulnya makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Sedangkan Yaumul Mahsyar adalah hari di mana umat manusia akan dikumpulkan dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, semua manusia akan binasa. Kemudian, malaikat Israfil akan meniupkan kembali trompet sangkakala yang kedua kalinya untuk menghidupkan kembali makhluk hidup tanpa terkecuali. Ruh-ruh tersebut akan kembali kepada jasadnya masing-masing dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Fakta-fakta mengenai Yaumul Mahsyar adalah: pertama, kita akan sibuk dengan diri sendiri. Ya benar, kita mungkin di dunia akan lebih dekat sama teman kita, tapi begitu memasuki Yaumul Mahsyar, kita seolah-olah tidak akan saling mengenal. Karena huru-hara yang terjadi pada saat itu sangatlah dahsyat sehingga membuat kita tidak mementingkan sesamanya. Dan yang kedua, matahari akan dekat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan itu berkisar 2 busur dari kepala. Sehingga orang-orang yang beriman akan terlindungi dari panasnya matahari, sedangkan orang-orang yang ingkar akan tenggelam oleh keringat. Dan yang ketiga, kita akan memiliki rasa takut yang mencekam, karena huru-hara yang terjadi pada saat itu akan menyebabkan kita tidak akan saling mementingkan satu sama lain. Tiba-tiba muncullah rasa takut yang sangat mencekam. Dan masih banyak lagi fakta-fakta yang terjadi pada Yaumul Mahsyar. Saya menggantikan teman saya, Alfaroji. Saya Siti Alawarni Esmane akan menjelaskan tentang Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan salah satu tahapan atau proses dalam kiamat kubro yang wajib dipercayai oleh manusia, khususnya terutama umat Islam. Yaumul Mizan adalah hari di mana hari pertimbangan amal manusia semasa di dunia. Jika amal baik lebih berat dibandingkan amal buruk, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jika amal buruk lebih berat dibandingkan dengan amal baik, maka ia akan masuk ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun,
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, maka ia akan melihat balasannya.